Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi, Pak Budi Purwanto. Ya. Mbak Siti, lagi sibuk. Alhamdulillah sibuk. Iya, Pak Budi. Ya. Iya, bisa ngobrol sebentar ya. Habis panen ya, Pak ya? Iya, barusan itu Mbak ambil panen. ceri untuk awal petik. Oh, ceri ya. Iya. Ini petik merah ya, Pak ya? Petik merah. Ya. Petik merah. Ini kopinya apa, Pak? Arabica sebetulnya. Kopi Arabica. Oh iya, bagus ya. Memang sudah terbiasa petik merah Iya. kopinya ya, Mas? Memang untuk pengolahan kopi dari kelompok tani ini memang salah satu produk yang memang bagus harus petik merah. Petik merah. Iya. Apa sih Pak keunggulan atau kelebihan petik merah dari kopi ceri ini? Untuk petani ya, Iya. lebih dari untuk petani, jadi nanti pohon kopinya tidak rusak karena petiknya merah. Kan Itu udah kelebihan di petani. petani. Nah, untuk hasilnya kenapa sih harus petik merah? Kalau untuk bagi pengolahan, untuk penikmat Ya. kopi, rasanya lebih nikmat dibandingkan kopi-kopi yang petikannya campur seperti itu. Caranya itu biasanya pakai sistem joltos apa ya Pak ya? Ya, Hijau pada atas ya. umumnya itu yang memang kadang-kadang kurang bagus ya. Bukan berarti tidak boleh, tapi Iya. itu kurang bagus. Mengurangi kualitas dan kuantitas mungkin ya Mas iya, ya? rasa, iya. Oke, ini jenis kopinya tadi Arabica ya? Iya. Nah, biasanya prosesnya itu apa saja Pak setelah dipetik dari petik kopi merah? Itu apakah langsung diolah menjadi kopi bubuk atau apa? Bisa cerita Pak? Baik. Dari mulai dari Awal kebun, ya, dari dari petik, kebun ya? ya prosesnya Baik, seperti apa? saya akan sedikit cerita sekilas saja ya, sepintas. Iya. Biar nanti agak penasaran juga ya. Iya, iya. Nah, untuk proses kopi yang kopi kita olah dari kelompok tani ini, yang pertama harus petik merah Iya. dari kebun itu seperti ini, contohnya seperti ini. Iya. Kemudian proses kopi itu sebenarnya ada dua, proses Iya. kering sama proses basah. Ya. Yang proses kering itu yang apa namanya? Istilahnya- Contohnya natural. Oh iya, natural. Natural blend, kemudian ada anaerob, itu yang basah, yang kering. Yang Kemudian kering. yang basah itu yang prosesnya misalnya full wash, Oh. semi wash gitu. Bisa dijelaskan gini ya. Berarti habis petik merah, kalau yang memakai natural itu berarti bisa langsung dijemur dengan seperti ini ya Pak ya. Iya. Intinya ini kopi merah dipetik langsung dijemur di Jemur, tempat iya. yang panas, itu namanya natural. Natural, iya, proses kering, iya. Proses kering. Iya. Nah, kalau proses basah berarti sehabis petik dari kebun, setelah apa nih namanya? Kopi merah seperti Iya. ini ya. Itu berarti langsung prosesnya diapain, Pak? Pertama, untuk mengetahui kualitas supaya bagus, Iya. dirambang dulu. Oh, Istilahnya dirambang bahasanya ya. dirambang, Untuk bak, namanya kasih air, kemudian seri itu ditaruh, sortir itu namanya ya. Oh, yang iya. apa? Buah Ngambang. kopinya ngambang itu diambil. Oh, diambil. Berarti Karena diambil yang kualitas paling kopinya nggak bagus. bagus, Oh, ya. gitu ya. Tuh. Kemudian untuk yang basah ini ya, cerita Hmm. yang basah dulu, Iya. yang bos, Iya. itu berarti masuk ke mesin alter. Nanti Oh, suatu saat terus bisa dari ada ini videonya. dicuci, setelah Ya, sortir dimasukkan ke mesin alat palper. palper. Berarti Nah, palper itu alat pengupas biji kopi Biji dan kopi basah, memisahkan ya. Oh, Biji kopi memisahkan sama yang biji dan kulitnya. kulitnya ya, betul. Oke. Iya. Nah, setelah acara di fulver ya, Pak ya. Iya. Setelah di fulver itu mungkin penjemuran atau langsung proses goreng atau gimana Pak, bisa cerita? Oke. Kalau yang buas itu setelah di palper itu kan difermentasi dulu. Oh, sehabis di Palper. palper, fermentasinya itu dengan seperti apa Pak? Atau tadi Ditaruh di bak, kasih air, oh kayak direndam. direndam ya. Berberapa jam itu Pak? Itu variasi ya. Ada yang 20 jam, ada yang 30, ada yang 10. Jadi masing-masing pengolah itu kan punya apa ya? Istilahnya pelanggan sendiri ya. Jadi Oh, permintaan, tergantung dari permintaan konsumen gitu ya, Pak, ya? Konsumen ya. Jadi Iya, mungkin iya. seperti apa seperti itu. Oh, Kemudian setelah difermentasi, dicuci sampai bersih. Hah? Kemudian dijemur ke greenhouse. Oh, Seperti itu. dimasukkan ke greenhouse. Keringat, Nanti ya. suatu saat bisa ditunjukkan tempatnya atau prosesnya gitu ya Pak, Iya, dalam nanti pemprosesan. ini Ah, kita sekilas cerita. saja. Nah, setelah proses penjemuran, setelah kering, bisa ada contohnya Pak? Oh ada. Contoh-contohnya? Itu kalau sudah kering kan langsung masuk ke mesin yang kedua, itu mesin haler. Oh, Mesin galeri. ini apa Pak ini Pak? Kalau Bisa ini cerita ini Pak.
Ini yang full bos, ini biji Ini kopi yang full masih wash. ada kulitnya. Oh, ini masih ada kulitnya Iya. ya. Ini namanya full wash. Full wash ya. Sehabis full wash kering. Nah, ini contohnya ya, Iya, contoh ini full yang wash. sudah jadi biji. Oh, ini yang sudah jadi biji, Biji, atau ya. green bean. Green bean, Ini ya, benar. kopi arabica atau robusta Pak ini? Arabica. Ini arabica ya. Iya. Oke, ini arabica. Nah, setelah dari green bean, proses selanjutnya menjadi goreng. Roast bean. Oh, ini Roast roast bean bean itu berarti- atau goreng ya, kopi Iya, yang sudah digoreng. biji sudah digoreng. Biji kopi yang sudah digoreng ini seperti ini Iya. contohnya ya. Oke, Kemudian sehabis. tahapan yang tidak boleh kita lupakan adalah sortasi. Ini penting banget. Oh iya, Ketika- sehabis dari pengeringan mungkin ya Pak ya, Iya. sehabis dari apa namanya? Ini apa namanya? Pulper ya Pak ya? Bahasa Haler, Indonesia. haler. Oh haler ya? Haler, iya. Oh iya, setelah dari haler baru disortasi. Sortasi. ya. Disortasi itu gunanya apa Pak? Untuk memilah-milah ini biji kopi kan Nah, dari ini contoh mesin kan begini ya? iya kan besar kecilnya nggak sama, kemudian ada bintik Oh, grid-nya ya, bisa masuk nah ke untuk grid. grid ini ada mesin Oh. untuk memisahkan Iya, satu, iya, iya. dua, tiga seperti ini. Ini alat apa namanya Pak? Mesin Jadi, sortir ya? Mesin sortir ya, Oh, sudah cuma canggih sortir ya? besar kecilnya. Oh, bukan iya. sortir apa ya yang Rusak enggak- atau enggak, bukan iya. ya? Kalau rusak itu harus pakai manual. Oh harus pakai manual. Iya. Ini untuk besar kecilnya biji kopi Biji ya. kopi, iya, Itu iya, bisa iya. nanti bisa masuk grade A, grade B, grade Z gitu ya Pak Iya, ya. seperti itu. Oke. Nah setelah masuk sortir, setelah disortir ini apa yang akan Pak Budi lakukan? Setelah Kemudian disortir? disangre, roasting istilahnya Oh, bahasanya roasting. roasting ya? Iya, Bisa itu- ditunjukkan alatnya Pak? Ini salah satu mesinnya. Ini mesin roasting. Oh, ini roasting. Kapasitas berapa kilo? Ini mungkin kecil ya? Kecil ini cuma 1 kilo. Oh 1 Iya, kilo. 1 kilo bimbing. Nah, untuk prosesnya Pak, proses setelah dari apa namanya ya, tadi roasting, Iya. mungkin untuk awalnya ini memakai kompor atau ada apa namanya ya, waktu atau panasnya berapa suhu, boleh Iya. cerita? Ya untuk menjalankan operasional ini mesin itu membutuhkan bahan bakar kan ini pakai Oke, gas. gas. Kemudian untuk menjalankan dinamo itu kita pakai listrik. Oh pakai listrik juga ya? Iya, Oh listrik. ini Jadi double. berarti ada 2 pemanasan ya Pak Iya. ya? Satu dari listrik yang untuk pemanasan dan untuk penggorengannya memakai Gas iya. Ini kan gas. ada kompornya di sini. Oh, Nyala, ada 2 ya. seperti itu, iya. Iya. Kemudian- Dan ini bisa ditunjukkan suhunya berapa setelah panasnya berapa untuk mulai penggorengan, Pak? Untuk memasukkan green bean-nya masuk, paling nggak di suhu 150 sampai 200. Oh, harus di atas 100 ya Iya, Pak intinya di ya. atas 100, Kalau di iya. bawah itu mungkin akan menghasilkan kopi yang tidak bagus atau gimana, Pak? Iya, kurang. Panasnya kurang. Oh, Jadi panasnya nanti kurang. proses lamanya menjadi roast bean itu akan lama. Nah, Dan saya- hasilnya kurang bagus. Iya. Seperti itu. biasanya kan ada permintaan dari konsumen ya Pak ya. Iya. Ini biasanya ada 2 macam atau 3 macam Pak. Mungkin dark, mungkin apa, bisa cerita? Nah, ini Untuk salah hasil satu penggorengan. tahapan dalam proses roasting itu kan Iya. ada light, Oh iya, kemudian medium, Light, kemudian medium. dark. dark. Iya. Light, medium, dark ya. Iya. Kalau light yang seperti apa itu Pak? Itu biji kopinya, roast bean-nya masih warnanya agak kekuning-kuningan. Oh, belum mateng, istilahnya Iya, baru berarti matang tapi setengah masih mateng kuning. lah. Iya, masih kuning. Ya, kemudian kalau medium Kalau itu medium? kan udah kuning kecoklatan. Oh, kuning kecoklatan. Iya. Berarti light itu tadi masih terang warnanya. Iya, terang. Kalau yang medium sudah rada coklat mungkin ya, Iya. mateng. Nah, yang terakhir tadi dark. Nah, Dark, iya. itu dark yang seperti apa, Pak? Dark itu biji kopinya udah hitam. Oh, berarti dark Iya. itu hitam Iya, ya. bukan Caranya tapi sudah bukan gosong loh. Iya. Hitam. Warnanya lebih tua gitu, Iya, coklat tua, tua. iya, coklat nah, tua. apa sih kelebihan dari light, medium dan apa namanya satunya dark? Dark iya. Nah, biasanya konsumen itu banyak yang menyukai dari yang seperti apa, Pak? Untuk konsumen rata-rata mintanya yang medium. Oh, yang kalau tengah-tengah. yang light itu biasanya rasanya Kurang. kalau yang kurang ya untuk arabica asamnya lebih tinggi. Oh, asamnya lebih tinggi Iya, kalau yang pahitnya kurang. Oh, gitu. Iya, iya. Kalau yang medium itu istilahnya apa ya? Seimbang rasanya. Sedang-sedang mungkin bisa dapat dua-duanya ya, Pak ya? Iya, Rasa. asamnya dapat, pahitnya juga dapat, berarti rasanya komplain lah, Oh gitu ya. komplit, iya. Berarti banyak yang disukai itu yang medium, yang tengah-tengah itu ya. Iya. Kalau yang dark mungkin terlalu hitam, jadi
rasanya mungkin bisa pengaruh ya Pak dari Iya, hitam itu. lebih memunculkan pahitnya. Oh, pahitnya ya. Iya, Tapi cuma kita kembali ke ke usaha selera konsumen, ya. betul ya. Ada yang suka pahit, ada yang suka Iya, sedang, seperti dan itu. ada yang tidak suka dengan kecut mungkin ya Pak ya. Iya, Mungkin iya. itu yang disukai dari konsumen. Nah, setelah proses roasting atau penggorengan, selanjutnya apa Pak yang dilakukan oleh Pak Budi setelah Ya. dari roasting? Untuk menghasilkan bubuk kopi yang bagus, kita lagi kembali ke sortir. Karena kan Oh. dalam proses ini kan pasti ada biji yang pecah Oh, juga gitu. ya dalam proses penggilingan itu. Mhm. Makanya untuk menghasilkan kopi yang memang benar-benar nikmat, itu ada sortir juga setelah Setelah roasting, iya. disortir Sortir dan kembali. biji yang tidak bagus ataupun pecah atau Iya, rusak itu kata- berarti iya, dipisah ada ya. kan ada yang gosong pecah, juga ya, ada gosong. yang Oh. terlalu gosong itu kan. Iya, seperti berarti itu. ada penyortiran Kita setelah kembali. roasting. Nah, setelah di roasting mungkin ada perlakuan selanjutnya digoreng atau dibubuk. Iya. Pembubukannya apakah ada Ada alatnya itu juga Pak? biasanya langsung dibubuk, cuma untuk menghasilkan rasa yang lebih enak itu didiamkan dulu, di resting, istirahat. Oh, tidak langsung setelah Iya, roasting sebaiknya. itu tidak langsung dibubuk ya Pak? Iya. Harus ada cara-caranya itu fermentasi. Fermentasi, Mungkin istirahat. berapa jam, berapa hari atau waktu mungkin ya? Waktu Waktunya untuk terbaik untuk Arabica ya, Iya. ini membutuhkan waktu antara 4 sampai 5 hari. oh, Berarti kondisi setelah biji dingin betul-betul si panas itu sudah hilang. hilang ya, Dan sudah baru mengeluarkan terfermentasi ya, fermentasi, baru aroma itu mengeluarkan akan aroma muncul seperti itu. Oh, setelah 5 hari 5 harian. untuk menghasilkan kopi bubuk yang bagus, Iya. berarti ada fermentasi selama 5 hari itu. Iya, ya. kemudian Sehabis masuk ke 5 hari masuk ke mesin grinder pembubuk grinder. Ini namanya grinder ya Pak ya? grinder ya. Oh ya, ini kapasitas berapa kilo ya Pak Kalau ya? ini bisa 4 kilo Oh, sekali 4 kilo masuk, ya iya. sekali masuk. Terus ini perlakuannya tidak memakai listrik atau hanya memakai diesel aja Pak? Diesel ya, karena listrik kan Oh, memang berarti pakai solar ya Pak ya untuk Iya. memanaskan. bensin. Pakainya berarti apa namanya? Oh, bensin ya. Bensin, iya. Pakainya generator Iya. atau alat, tidak memakai panas dari apa namanya? Listrik ataupun dari kompor. Oh, iya. Nah, ini acara selanjutnya dibubuk ya Pak ya. Iya. Nah, pembubukan itu tadi setelah 5 hari baru menghasilkan bubuk yang baik. Nah, setelah dibubuk Pak, setelah jadi bubuk apakah ada perlakuan setelah jadi bubuk Pak? Ya, setelah dari bubuk kita diamkan dulu. Kan ini kan keluarnya masih hangat. Ya, Oh, iya. kalau langsung packing itu nanti packingannya akan mengembang. Oh, Nanti jadi diamkan- rusak juga ya Pak? dirusak Bisa juga. dikasih contohnya Pak, Oh, iya, ini. bubuk yang sudah di... Ini kenapa dibungkus Pak? Ini permintaan dari konsumen atau? Ini kebetulan dari anggota kelompok tani yang memang roasting di sini. Oh, ya, jadi iya, iya, kemasannya seperti ini. Iya, iya. Ya, Ini kalau- kopi Arabica ya Pak ya? Arabica ya. Kopi Arabica yang sudah dibubuk. Aromanya memang enak ya. Dan ini kayaknya dark ya Pak ya? Apa medium Pak? Ini? Medium to dark. Oh, Itu ini ada medium dark, hampir ya, hitam ya Pak ya? hampir kita punya karena memang permintaan mereka. Permintaan. Ya, Ini beratnya berapa kilo yang segini Pak? Satu berarti kilo? setengah kilo. Oh, ini setengah kilo ya? Ya, ini setengah kilo. Nah, bisa cerita Pak, Ya. ini adalah kelompok tani Tunas Cikunang dan ini berada di Desa Jurangmangu, tepatnya di ketinggian 1200 ya Pak Budi ya. Nah, ini adalah hasil kopi olahan dari Pak Budi ya sebelum dikemas, dan karena ini adalah pesanan petani, orang lain konsumen ya istilahnya ya Pak ya. Ini seberat setengah kilo dengan varietas dari kopi Arabica ya Pak ya. Nah, ini adalah produk dari kelompok tani Tunas Cikunang dengan nama produknya Brand, adalah ya. brandnya adalah The Jab. Nah, bisa dilihat ini adalah hasil kopi bubuk produk olahan dari kelompok tani Tunas Cikunang. Tunas Cikunang, Desa Jurangmangu, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Nah, ini ada dua ya Pak ya? Iya, ada varian dua. berarti Arabica sama Robusta. Nah, ini adalah Robusta ya. Robusta, Dan yang ini Arabica. Arabica. Dan ini beratnya berapa ya yang sekian Pak? 100 gram. Nah, ini 100 gram. Nah, untuk harga nanti barangkali konsumen tertarik dengan rasa yang sangat nikmat untuk kopi apa namanya ini The Jab, bisa datang saja ke apa namanya Pak? Cafe The Jab ya. Iya. Cafe The Jab Pulosari untuk menikmati rasa kopi The Jab ini ya. Nah, ini adalah dua contoh produk Pak Budi. Dan yang segini tuh beratnya berapa ya Pak ya?
100 gram. Oh, ini 100 gram. Jadi untuk sebulan kurang lebih antara 12 cangkir lah. Oh, untuk 100 gram bisa menghasilkan 12 cangkir ya? Iya. 12 cangkir. Dan nanti saya ingin menikmati kopi di sini, Pak. Silakan, Oke. silakan. Ya, saya Oke, silakan. terima kasih. Itu panjang lebar yang sudah diceritakan sama Pak Budi. Proses kopi dari pemetikan merah ya, Iya. sampai menjadi bubuk dan sampai menjadi produk Siap saja. siap saji dengan brandnya adalah The Jav. Iya. The Jav kopi Kopi Jurang daerah Mangu. dari Gunung Slamet. Ya. Oke, terima kasih. Nanti kita bisa menikmati kopi yang sudah disuguhkan ya Pak ya. Iya, iya. Oke. Iya. Ini adalah suguhan kopi Arabica dari kelompok tani Tunas Cikunang. Cikunang, dan saya akan mencobanya ya. Wah, nikmat sekali Pak rasanya. Terima Ini berarti kasih. yang apa namanya ya? Yang tadi dari olahan Yang natural ini. yang natural ya. Iya. Tapi rasanya cukup mantul. Oke, terima kasih. Sekian saja dari saya. Nanti bisa dilanjut untuk season keduanya. Terima kasih Pak Budi Ya, sama-sama. sudah menyuguhi saya kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.